Ya teman-teman, kebetulan ini adalah edisi kedua saya untuk bahas Hara Token, karena di video sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang Hara Token. Jadi kita ketahui bahwa Hara Token adalah salah satu produk anak bangsa ya. Jadi Hara Token itu blockchain yang berbasis pangan dan pertanian. Nah ini kita lihat coba di websitenya haratoken.io ya. Ini kita coba kulik lagi ya, Hara Token itu seperti apa. Nah ini di tampilan headernya ada ini ya, gambar begini ya. Ini teman-teman kita coba santai saja ya, menjelaskan melihat apa sih Hara Token itu ya. Nah di sini kita lihat mempromosikan inklusi keuangan. Nah, ini ada gambar ini petani kita ya. Ini sepertinya dapat mendapatkan bantuan ya. Kemudian menciptakan lapangan kerja ya. Apalagi nih, membuat yang tak terlihat menjadi terlihat. Ini tagline-nya kali ya. Mempromosikan transparansi mulai dari sektor pangan dan pertanian. Hara menghubungkan petani kecil pedesaan dengan bank, perusahaan asuransi, dan produsen input melalui data. Hanya dengan berbagi data yang biasanya sulit diperoleh. Dengan ekosistem ini, informasi yang baik menjadi dasar untuk penyertaan. Misi kami adalah mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan yang inklusif dan berkontribusi pada kemakmuran ekonomi masyarakat pedesaan melalui pertukaran data yang berharga. Nah, ini jadi mulia sekali ya misi dari Hara Token. Jadi mempromosikan mengenai pertanian Indonesia ya, khususnya berbasis data ya. Kemudian berkontribusi pada kemakmuran ekonomi masyarakat perdesaan. Karena kita ketahui memang masyarakat Indonesia masih banyak yang tinggal di pedesaan ya. Jadi Indonesia harus didorong lah ya untuk mengkombinasikan bagaimana pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pertanian ya di Indonesia. Salah satunya yaitu melalui teknologi blockchain ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini ada videonya. Kita mendapatkan hujan yang cukup dan tidak terlalu banyak. Tapi tidak semudah itu. Terkadang kita tidak tahu. Our planet and our civilizations are changing faster than ever before. Join me as I travel the globe talking to startup founders using technologies to make our world more interesting, accessible and livable. These are the entrepreneurs that are creating the future we will live in. This is Now Go Build. I love Indonesia. It is a country knit together from thousands of islands, hundreds of ethnicities, speaking more than 700 languages. It is a nation of contrasts, small islands, enormous cities, jungles, mountains and farms. Millions of farmers. How often do we take for granted the food we eat? I certainly do. I can just walk up to a street vendor and order nasi kari pattaya and not even think about where it came from. All I have to do is enjoy it and hope that it's spicy enough. But in that bowl of rice lies the engine of the world's food supply. Tens of thousands of years ago, the agricultural revolution created the opportunity for humans to build communities, then villages, then
empires. Eventually, the simple act of learning to domesticate grains led us to where we are now, a global economy and a population of 7.4 billion. Combined, rice, corn and wheat feed 80% of the world's population. Rice alone feeds almost half of humanity. That is 3.7 billion who depend on rice to survive. Not to mention a whole lot more people who may not need rice for daily sustenance, but love it nonetheless, like me. Depending on which study you lean on, somewhere between 60 and 80% of the world's food production comes from smallholder farms, small family-owned plots, the majority of which are in developing nations, nations where money typically has a tough time making it to the farmers. It is a hand-to-mouth world for many of them. A sad state of affairs considering the majority of people on this planet would starve without them. Enter Hara. Hara is an amazing tech company here in Jakarta that has come up with a solution. With their tech, they connect rural smallholder farms with banks and distributors of goods like seeds, fertilizer and tools. It is simply the sharing of how to obtain data that makes this possible. With this system, good information is the basis for good credit and goodwill. In our current economy, data is currency. The Hara process is simple. The explanation of how they are accomplishing it may take a little time. Hey guys. Hey. Look, good to see you. Good to see you. How are you? How long have you guys been here? Hara is a global and open blockchain-based data exchange based here in Jakarta. Founder Reggie Wayu and CTO Imran Duri have come up with a brilliant way to bridge the gap between the money people, the bankers, credit lenders and others, and smallholder farmers. It's two worlds that have rarely met before now. Ya, itu ya teman-teman secuplik mengenai Hara ya. Jadi kita lihat di situ ada beras, ada jahe, ada kunyit, ada segala macam yang berhubungan dengan pangan ya. Nah, ini perlahan-lahan akan digarap oleh Hara, terutama mengenai datanya ya. Jadi boleh katakan Hara ini sebagai pusat data yang melakukan distribusi data secara akurat gitu ya kepada para stakeholder yang berhubungan dengan pertanian dan pangan. Hara juga posisinya kantor pusatnya ada di Jakarta ya. Kemudian tadi foundernya juga Pak Wahyu ya, orang Indonesia ya. Ini jelas ini kepemilikannya digarap oleh anak bangsa sendiri gitu. Hara di lapangan ya, per 1 Februari 2020 jumlah petani yang sudah didata itu kurang lebih 31,3 ribu. Wah, lumayan banyak teman-teman. Desa yang digarap 741 desa, luasnya 9,9 ribu hektar, kredit mikro yang sudah tersalurkan 13,5 billion rupiah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi perlahan-lahan saya kalau melihat begini ya cukup yakin ya, karena Indonesia memang kan negara agraris ya. Jadi jumlah penduduk yang berada di perdesaan juga banyak. Cuman memang belum teratur secara data ya kan. Jelas siapa-siapa sih kemudian stakeholder yang bermain di sini. Kemudian petani itu kan susah ya mau ngambil kredit khususnya untuk membangun atau menjalankan usaha mereka ya di bidang pertanian ya. Data ini Hara menjadi solusi buat mereka gitu. Nah, ini cerita di lapangan ya. Muhammad
Rodi, Kepala Desa Kayu Lemah, Jawa Timur. Saya sangat berterima kasih kepada Hara untuk datang ke desa kami dan mendukung petani kami. Sebagai kepala desa, saya adalah pendukung besar kegiatan yang berfokus pada membantu petani. Nah, petani di Desa Ngapal, Jawa Timur. Saya petani padi yang sudah mengikuti program pinjaman yang berbeda dibandingkan meminjam langsung dari koperasi atau bank. Prosesnya dengan Hara lebih mudah. Agen lapangan di Desa Ngapal, Jawa Timur. Saya senang bisa bergabung dengan Hara karena bisa membantu petani. Sebagai petani sendiri, saya tahu perjuangan petani untuk mendapatkan akses ke lembagaan. Dengan Hara, petani terhubung langsung dengan pelaku usaha. Nah, ini teman-teman testimoni dari mereka-mereka yang sudah masuk dalam ekosistem Hara. Ya, ini mitra kami. Ya, ini mitranya Hara ya. Ada Bank BNI, BTPN, Asuransi Porolamas, Databot. Ini ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat, Hara kan sudah listing di Indodax ya bulan Juni kemarin ya. Memang sekarang lagi turun harganya karena waktu listing pertama kali sempat naik ya, lumayan sampai 900-an ya, harganya 900 rupiah. Nah sekarang harganya turun jadi 236 rupiah per satu token. Nah ini saya sendiri sudah beli sedikit sih teman-teman. Saya ada beli di harga 400, 750 token, kemudian 320, saya beli lagi 937,5 token. Kemudian beli di 240. Nih 240 ini sebenarnya nih jumlahnya ada berapa nih? 445 tambah 77, 711, 15 karena dipecah ini sama Indodax. Ya. Saya tunggu lagi nanti ya, ini saya anggap nabung aja teman-teman ya. Di harga 160, kalau turun saya beli lagi. Nabung aja, nanti jualnya di berapa ya, apakah bisa kembali ke 1.000 rupiah atau berapa, nggak tahu juga ya. Kapan ya kita juga nggak tahu. Paling tidak sekarang lagi harganya lagi turun, ini kesempatan untuk membeli dan di hold, disimpan untuk jangka panjang. Nah mungkin teman-teman bisa cerita di video ini, di konten ini, kasih komen aja. Mungkin ada beli di berapa gitu, beli di berapa, kemudian strateginya ya apa, apakah ngambil jangka pendek atau mungkin ada ide lain ya, planning lain atau gimana. Kalau nanya bagaimana keyakinan saya terhadap Hara, saya cukup yakin karena pelakunya jelas, kemudian dia berbasis blockchain, decentralized ya, jadi tidak ada intervensi dari siapa-siapa. Kemudian visinya juga jelas, tujuannya juga jelas, project-projectnya juga jelas ya. Kemudian langsung to the earth ya, bertemu dengan masyarakat kecil ya di pedesaan-pedesaan, dan masih banyak yang perlu digarap lagi gitu. Karena kita ketahui memang Indonesia adalah negara agraris, jumlah petaninya banyak sekali ya. Itu kesempatan buat Hara untuk menjaring data dari para stakeholder yang berhubungan dengan pertanian dan pangan. Dan akhirnya tujuan akhir adalah mensejahterakan para petani yang ada di perdesaan. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ada cerita lain atau nyangkut di harga berapa ya, teman-teman bisa cerita di sini.
nanti kita lihat, mudah-mudahan ke depan memberikan dampak bagus juga bagi kita yang para holder tokennya Hara. Oke, salam profit dari Crypto Family.